Iyalah, sabar. Antri gua. Ayo belikan. Banyak kan? Banyak. Ayo masuk ya. Masuk ya. Assalamualaikum. Iya, aku boleh minta Kak Asma. Asma. Mau es teh? Iya, Jadi jajanan yang dibeli mana? sudah habis. Sudah habis. Oh, sudah, diminum aja es teh nak. Loh, kok berdiri? Biasanya kayak apa kalau minum? Duduk. Nah, duduk. Terus? Bismillah. Bismillah. Kalau sebelum minum itu ya. Bismillah dulu baru minum. Segar. Lain kali kalau minum tuh ya, diingat ya. Abah harus ingat. Kalau minum harus duduk. Kemudian baca bismillah seperti itu. Ya, diingat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya. Masih tetap di channel Abu Ayub. Teman-teman, barusan tadi saya kembali mengingatkan kepada anak saya perihal bagaimana pentingnya perkara minum itu dengan duduk dan mengucap bismillah. Karena Rasulullah bersabda, la yasrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasya falyastaqi. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah itu bersabda, janganlah di antara kalian itu minum dengan berdiri. Maka apabila kalian lupa, maka muntahkanlah. Nah, jadi Rasulullah mengatakan, maka muntahkanlah apabila kalian lupa. Jadi di sini kata-kata muntahkanlah itu adalah isyarat dari Rasulullah bahwasannya Rasulullah itu sangat tidak suka umatnya itu minum dengan cara berdiri. Nah, jadi kita itu disunnahkan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dengan minum dengan cara duduk, tidak berdiri. Kembali lagi ke kata-kata muntah itu berdampak buruk. Jadi Rasulullah menyebut kalimat tersebut ada dampak buruknya. Nah, salah satunya ini berdasarkan kajian ilmiah. Jadi buruknya dengan kita minum berdiri itu pertama air yang selalu kita minum dengan cara berdiri itu dia langsung akan jatuh membentur pada dinding usus kita dan dinding lambung kita. Terus kita minum dengan cara berdiri itu dia akan terus membentur sama halnya seperti batu. Batu itu kalau terus dijatuhi oleh air atau dikucuri dengan air, lama kelamaan dia akan terkikis, akan bolong, akan cekung, sama dengan dinding
dinding usus kita dan lambung kita. Kalau kita terus berkepanjangan, berkelanjutan minum dengan cara berdiri, maka akan berdampak buruk. Maka jangan heran kalau misalnya orang dengan pola minum berdiri itu sering terjadi keluhan pada pencernaannya. Mungkin salah satunya dengan tadi, karena dia sering minum berdiri. Maka disunahkan dengan minum duduk. Kemudian dampak buruk yang terjadi dengan kita minum berdiri itu, jadi di dalam saluran cerna kita dari mulut, kerongkongan sampai ke perut ini ada namanya saringan Finger. Springer ini saringan yang dia berfungsi pada saat kita duduk saja. Jadi dia berfungsi terbuka, dia menyaring pada saat kita duduk santai seperti ini, lalu kita minum dengan bismillah, maka dia akan berfungsi. Jadi fungsinya Springer ini adalah mencegah jatuhnya air itu langsung masuk ke kantung kemih dan ke ginjal. Padahal di dalam air pun yang bersih itu masih ada kandungan-kandungan logam dan kristal-kristal yang menyebabkan batu ginjal dan lain sebagainya di kantung kemih tersebut. Maka dengan duduk itu kita bisa memfungsikan secara maksimal Finger itu tadi, saringan yang ada di celah saluran cerna kita, seperti itu ya teman-teman. Kemudian dampak buruk yang ketiga itu apabila kita minum pada saat berdiri, jadi saraf pusat kita itu terpacu untuk menyeimbangkan tubuh kita saat berdiri, dan otot kita kondisinya adalah tegang pada saat berdiri. Apabila kita minum dengan berdiri, maka saraf tadi, fungsional saraf tadi yang mengatur keseimbangan kita dan otot-otot kita yang tegang tadi akan terganggu. Maka itulah hikmahnya kenapa Rasulullah itu mengisyaratkan dengan kalimat muntahkanlah, bahwasannya ada dampak buruk di balik dengan pola kita minum berdiri tadi. Makanya disunahkan, Abu ya, ingat ya, disunahkan kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, kita harus belajar mengikuti beliau. Salah satunya dengan minum dan makan duduk. Karena dengan duduk itu kita bisa lebih sopan, kita bisa lebih hormat dengan orang lain. Dan yang lebih penting, dengan minum duduk itu kita telah mendirikan sunnah. Karena di balik sunnah itu ada kebaikan, ada kesehatan, ada kemaslahatan, dan manfaat lain sebagainya di balik sunnah itu. Abu paham? Ingat ya, nggak boleh minum berdiri lagi ya. Terus habis itu apa? Ya, bismillahnya jangan lupa ya. Semoga informasi yang saya bagi pada anak saya dan pada teman-teman yang nyimak bisa bermanfaat dan bisa sama-sama kita amalkan, bahwasannya di balik sunnah itu, sekecil apapun sunnah yang kita perbuat dan kita lakukan secara istiqomah, banyak manfaat dan kebaikan. Maka dari itu, mari kita dirikan sunnah. Kita jumpa lagi ya di konten selanjutnya yang insya Allah lebih inovatif dan bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ke teras dulu yuk. Es tehnya bawa.